Oke, mari kita start dari IHSG dulu ya, karena pada penasaran IHSG. Tapi aku setuju sama Bahdar Ardi tadi, jangan maksain di Indostox sih sebenarnya. Indostox itu kan ya kita udah tahu lagi bearish banget dan penyebabnya sangat fundamental sekali. Tapi ya udah, aku tetap bahas buat Indostox-nya, dan aku akan bahas US Stocks juga malam hari ini yang ada di TokTok dan yang ada di YT. Langsung aja ke IG aku @elmi_official. Hari ini IHSG jatuh lagi 4,11%. Yang buat IHSG turun didorong oleh saham TPIA ARB 15% ya. Jadi ARB 15%, terus kemudian ada saham Petro yang turun signifikan 14,37%. Makanya kemarin kita nggak mau FOMO sama saham grup PP. Kemudian BRPT dia turun 8,5% dan cuan juga turun 7,6%. Jadi teman-teman yang kemarin udah sempat ngerasain cuan dari saham cuan dan brand, ya mungkin siap-siap untuk profit taking aja teman-teman ya. Kita M-Trade sih nggak ada gitu ya. Brand hijau 0,97%. Sekali lagi ini bukan perintah, bukan rekomendasi untuk buy, karena M-Trade sendiri sekarang lagi dalam masa wait and see gitu ya. Nah terus kemudian selain brand, kita lihat ada saham selain saham-saham PP, ada saham AMMN yang turun, ARB 14,9%. Kemarin dia naik karena masuk ke indeks ya, indeks GDX gitu. Tapi kemudian hari ini turun lagi seperti yang saya bilang, bahwa kalau masuk ke GDX, ke ETF deh, bukan indeks, ke ETF GDX, yaitu naiknya cuman sementara aja gitu ya. Nah terus kemudian MDKA ini turun 12,12%. Dan TINS turun 9,5%. TINS turun 9,5%. Saham-saham metals turun, padahal kemarin dia sebenarnya ada sentimen positif, tapi sentimen positif tidak masuk dalam ekspor satu pintu, tapi kemudian sekarang turun. Dan BBNI turun 5%. Regular market ya, pasar reguler itu transaksi 23,7 T. Saham TPIA itu ditransaksikan 2,5 T dengan net sale 360 miliar. Kemudian BBCA ditransaksikan 1,9 T dengan net sale 686 miliar ya. Jadi 686 miliar udah murah, jadi lebih murah lagi. Makanya teman-teman kalau kalian value investing jangan pakai serok ya. Jadi belinya mungkin bertahan aja, belinya bertahap pelan-pelan kayak gitu ya. Dan hati-hati yang mau average down, hati-hati nanti malah modalnya jadi habis. Jadi mungkin belinya mindful aja kalau mau beli BCA. DSSA hari ini transaksi 1,3 T sudah mulai sedikit menguat harga sahamnya, dan bukan satu rekomendasi beli. Di awal saya akan membahas tentang saham metals dulu. Kenapa sih saham metals Indonesia turun? Ya, jadi saham metals turun seperti yang tadi saya bilang. TINS itu dia turun pas banget di support 2850, tapi saya juga nggak tertarik untuk ngebuy, jadi wait and see dulu aja. Indostox ini resikonya lagi lumayan tinggi di market, jadi kita wait and see dulu aja. Tadi sempat breakdown, sebenarnya TINS ini lebih baik kita terlambat sedikit di Indostox ini daripada terburu-buru. Nah jadi saham metals turun hari ini karena sentimen negatif tentang kebijakan DHE SDA, bahkan Inco juga breakdown. Kebijakan pemerintah yang banyak sekali ketidakpastian ini sebenarnya menjadi faktor utama dari turunnya saham-saham metals ini gitu ya. Nah jadi sentimen negatif terkait kebijakan DHE SDA, devisa hasil ekspor sumber daya alam yang baru, intinya sekarang 100% DHE SDA itu wajib ditempatkan di Himbara, di BRI, BMRI, dan BBNI selama minimal 12 bulan untuk non migas. Artinya eksportir metals itu tidak bisa langsung menggunakan dana ekspor untuk membayar biaya operasional, ekspansi, dan juga investasi jangka pendek. Jadi tidak hanya TINS, Antam juga breakdown tadi, MDKA turun tapi belum breakdown di level 2170. Nah jadi kalau kalian nanya sentimennya buat jangka menengah panjang bagaimana,
ke kinerjanya, laporan keuangan, pastinya ini akan menjadi satu tantangan baru buat emiten di sektor metals. Meskipun metals ada sentimen positif dari hilirisasi gitu. Nah, kalau dana dari DHESDA, devisa hasil ekspor sumber daya alam, ini tersimpan di bank, maka perusahaan bisa kehilangan fleksibilitasnya di dalam memutar modal, bisa menahan rencana ekspansi atau proyek baru karena kasnya mengendap di himbara dan kinerja jangka pendek menengahnya bisa tertekan. Nah, jadi teman-teman, saat ini sentimennya masih sama terkait dengan apa? Terkait dengan banyaknya perubahan kebijakan dari pemerintah. Terus apa yang membuat saham-saham yang lain juga ikut tertekan hari ini, teman-teman? Semuanya jadi rupiah melemah. Teman-teman perhatikan di sini, apa sih penyebab rupiah melemah? Ya, sebenarnya penyebabnya karena investor asing keluar dari Indonesia, karena MSCI ada downweight Indonesia, dan juga kekhawatiran tentang defisit APBN yang semakin melebar. Dan hari ini ditambah lagi dengan Iran menyerang markas militer Amerika di Bahrain yang berpotensi membuat konflik di Timur Tengah kembali memanas. Dan selain itu pasti impact-nya akan membuat inflasi semakin tinggi, inflasi impor semakin tinggi, dan yang lebih fatal lagi, yang lebih berdampak lagi, sebenarnya teman-teman perhatikan harga minyak bisa kembali naik, dan itu akan menjadi tambahan beban buat APBN yang harusnya asumsi di angka 70, tapi dari April kemarin, Maret-April sudah di atas 83, di atas 90 terus. Dan ini menjadi satu tantangan tersendiri buat APBN kita gitu ya. Jadi Indonesia dianggap sangat tinggi risiko dari sisi APBN, kemudian dari sisi dari investor asing yang keluar karena MSCI downweight Indonesia, bukan masuk ke frontier market tapi downweight Indonesia. Terus kemudian dari sisi banyaknya perubahan kebijakan yang membuat banyak investor, pebisnis, pelaku bisnis, jadi mereka wait and see, uncertainty ini buat mereka wait and see dan tidak mau mengambil satu tindakan atau plan untuk jangka panjang yang beresiko gitu. Jadi mengurangi resiko dengan cara wait and see. Beberapa di antaranya kebijakan DHE, devisa hasil ekspor sumber daya alam, yang 100% harus di dalam negeri, itu satu. Kemudian juga ekspor satu pintu, kemudian UMKM pajaknya yang nggak bisa 0,5% lagi, dan ini akan menjadi satu tantangan. Meskipun Bank Indonesia sudah all out dan sudah menaikkan suku bunga 50 basis poin yang seharusnya bisa menahan investor asing di Indonesia karena returnnya dari suku bunga bank dan juga dari return imbal hasil obligasi harusnya naik gitu. Cuman sekali lagi teman-teman, semua itu tuh sifatnya kayak panadol aja. Nah, jadi sebenarnya solusinya apa? Solusinya itu sebenarnya harus penyebab penyakit, penyebab infeksinya itu harus ditemukan. Krisisnya bukan krisis keuangan saja, tapi krisis kepercayaan gitu ya. Jadi beberapa hal yang membuat rupiah melemah dan IHSG juga melemah. Jadi ada kabar bahwa Moody's memberikan rating Baa2 untuk Danantara ya dengan outlook negatif. Tapi sebenarnya ini sudah expected sebenarnya, nggak bisa dibilang cuman gara-gara ini aja sih. Danantara dapat rating Baa2 itu udah sejalan dengan peringkat utang Indonesia yang juga sama di Baa2 dengan outlook negatif sama gitu. Jadi sebenarnya ya kalau dibilang jelek enggak gitu, udah expected lah. Nah, jadi kalau saya memperhatikan yang membuat IHSG melemah ya karena rupiahnya melemah juga gitu. Rupiah melemah, dan rupiah melemah karena apa? Karena asing banyak yang keluar dari Indonesia dan penyebabnya muter-muter di situ gitu ya. Karena APBN dianggap potensi defisitnya bisa melebar gitu ya. Jadi kenapa sih Danantara ini dikasih outlook
Peringkat BEE itu dengan outlook negatif itu sama kayak Indonesia. Jadi alasannya Danantara ya, DIM ini memiliki hubungan keuangan yang erat dengan pemerintah, sovereignty-nya erat gitu, sehingga kondisi keuangannya dianggap terkait langsung dengan kebijakan pemerintah. Ya, terus pemerintah juga memberikan dukungan penuh termasuk melalui struktur kepemilikan dalam kerangka Danantara. Nah, Danantara sendiri, DIM sendiri masih baru berkembang. Jadi pengalamannya dianggap masih terbatas dan operasi mandirinya juga belum signifikan gitu. Dengan kata lain, faktor utama yang membuat DIM mendapatkan peringkat ini tuh karena keterkaitan yang erat dengan pemerintah, itu aja sih. Nah, menariknya lembaga lain punya pandangan berbeda, di mana S&P Global Ratings memberikan rating triple B atau masih sama investment grade juga. Jadi BAA Plus tadi juga investment grade sebenarnya dengan outlook stabil, artinya S&P masih melihat kondisi Danantara dan Indonesia saat ini masih relatif terjaga lah meskipun ada tekanan jangka pendek. Itu sekarang, tapi nanti ke depan kita nggak tahu. Kita melihat dengan kondisi yang seperti ini, Selat Hormuz juga yang nggak dibuka-buka, ada tantangan dari S&P yang bisa kemungkinan akan menurunkan rating Indonesia. Terus dar-der-dor berita di Indonesia belakangan ini. Kemarin kepala SPPG ya, ketua BGN itu, ketua BGN deh, salah sebut SPPG lagi. Ketua BGN itu dicopot dan kantor BGN digeledah, dan hasil Pak Dadan Hindayana resmi dicopot terus jadi tersangka gitu ya. Dan penggantinya Ibu Nanik Sdeyang, dan aku nggak ngerti deh nanti ke depan bakalan gimana. Cuman yang saya cermati masih dari defisit APBN itu tadi. Jadi kalau masalah BGN itu sebenarnya nggak terlalu ngefek lah ya ke IHSG gimana, tapi lebih ke potensi melebarnya defisit APBN dan konflik Timur Tengah yang masih belum juga usai, masih jauh dari usai, malah hari ini memanas lagi gitu ya. Nah, jadi teman-teman, itu yang kita masih harus antisipasi. Jadi teman-teman, kalau kalian nanya tentang saham big banks gimana, ya udah murah aja sih. BCA juga udah murah banget kalau buat value investing, ya nggak salah. Bahkan dari BCA harga 7 ribuan pun juga kalau value investing juga nggak salah. Tapi yang namanya value investing masih bisa turun lagi ya, ada value trap turun lagi, ada value trap, bisa seperti itu. Dan kalau buat investasi jangka panjang ya masih oke. Kalau untuk bank-bank himbara sebenarnya ada beberapa tantangan dengan keterkaitan dengan kebijakan pemerintah, misalnya ya dorongan untuk memberikan kredit dan sebagainya. Dan BUMN ya, jika seperti kemarin ketika pemerintahan berganti, itu kepemimpinan dari BUMN juga bisa berganti gitu. Nah, terus harapannya tata kelola dari MBG ini juga bisa menjadi lebih baik dengan pergantian kepemimpinan, tapi kita nggak tahu juga gimana karena udah gede banget juga ya yang udah diinvestasikan ke situ. Terus kemudian pemerintah merevisi aturan tata kelola Danantara, bisa menambah holding investasi dan membuka peluang suntikan dana APBN. Jadi Danantara sekarang boleh membentuk lebih dari satu holding investasi dengan tujuan ya, jadi investasinya berorientasi komersial atau imbal hasil dan pembangunan nasional, dan tujuan lain dengan prosedur presiden dan pemerintah bisa menyuntikkan modal negara atau PMN dari APBN. Nah, artinya pemerintah bisa menyuntikkan modal langsung ke holding investasi Danantara yang fokus pada proyek pembangunan nasional atau pelayanan publik. Dan dana ini bersumber dari APBN, artinya uang negara dipakai untuk membiayai investasi BUMN secara langsung, bukan hanya lewat pinjaman atau obligasi. Dan dampaknya di saat ada kekhawatiran fiskal, saat ini penyertaan modal APBN bisa menambah beban langsung pada anggaran. Nah, kalau PMN besar, penyertaan modal negara besar, ya PMN besar ini bisa berisiko gagal memberikan
dan berisiko gagal memberikan imbal hasil, itu tekanan fiskal bisa meningkat gitu ya, defisit APBN bisa meningkat gitu. Jadi ini jadi satu tantangan buat APBN kita, tambahan tantangan lagi gitu ya. Ya semoga aja berhasil gitu ya. Terus seperti yang sudah direncanakan, S&P, lembaga pemeringkat rating ya, lembaga rating Standard & Poor S&P itu mulai berkunjung ke Indonesia untuk mereka melakukan pengamatan secara langsung di kantor Kemenko Perekonomian, ketemu Pak Erlangga Hartarto, dan S&P menegaskan, dengan Pak Erlangga menegaskan bahwa ketahanan ekonomi di Indonesia itu di tengah ketidakpastian global masih oke gitulah ya kira-kira ya. Terus fundamental ekonomi tetap stabil dan sebagainya. Nah, terus kita nggak tahu gimana pandangan S&P kita nggak tahu, tapi singkatnya pertemuan ini tuh lebih menunjukkan kekuatan ekonomi Indonesia dan menjawab pertanyaan rating S&P dan menegaskan strategi pemerintah untuk pertumbuhan yang stabil dan kompetitif. Ini kan dia lagi nanya-nanya, ya pastinya very nice, yang bertamu pastinya nice gitu, cuman mereka melakukan riset dan survei mereka sendiri, jadi be very careful. Tantangannya ke depan, ini bulan Juni 19 dan 24 masih ada review dari MSCI. Setelah bulan Juni nanti S&P pulang, tantangannya adalah S&P rating. Itu yang penting diperhatikan. Kalau sampai di downgrade, Indonesia di downgrade, wah asing makin keluar lagi. Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi apa yang saya katakan dari beberapa bulan kemarin, bahkan dari lebaran kemarin, dari lebaran yang sudah membahas tentang potensi USD bisa menguat, rupiah bisa melemah, ya itu kejadian. Apa gara-gara dibahas jadi melemah? Emang sekuat apa sih kita berapa ribu orang retail remah-remah rengginang ini? Enggak lah, gitu ya. Jadi satu hal penting, kita mesti antisipasi dan mesti mengambil langkah untuk investasi diri kita sendiri. Itu harus hati-hati, jangan over investasi dulu pada saham Indonesia. Jadi mungkin kalau mau value investing BCA ya silahkan, dan di Invest ada beberapa saham yang kita juga value investing, dividend investing kan, cuman please be mindful dengan nominal yang masuk itu. Nyatanya sudah turun, masih bisa turun lagi. Dan selama kebijakan pemerintah dan pandangan dari investor asing terhadap Indonesia belum berubah menjadi lebih positif, dan kebijakan pemerintah masih banyak yang baru dan banyak ketidakpastian, kita masih harus perlu berhati-hati dan wait and see dulu. Indonesia apakah akan lebih baik di bulan Juli atau Agustus? Semoga saja. Kan banyak ya yang kita masih tunggu ya, MSCI review, S&P rating review itu, terus kemudian kalau memang demikian adanya, rupiah bisa menguat. Sorry, ngantuk banget. Kredit nganggur Indonesia menyentuh 2.527 triliun per Maret 2026. Total undisbursed loan atau kredit nganggur Indonesia naik 7,35% secara tahunan. Artinya apa? Artinya undisbursed loan itu kredit yang disetujui bank tapi belum dicairkan oleh pengusaha gitu ya, belum dicairkan ke pengusaha. Nah, fun fact-nya, pertumbuhan kredit nganggur itu paling tinggi terjadi di bank-bank besar. Justru di KBMI 3 naik 12,5% dan KBMI 4 naik 12,24%. KBMI itu kelompok bank berdasarkan modal inti yang dimiliki. Nah, sedangkan KBMI 1 dan KBMI 2 itu justru mengalami penurunan gitu ya. Jadi nggak diinfokan sih turun 2%, cuman mengalami penurunan. Jadi kredit nganggur itu naik ya. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya banyak pengusaha yang sedang wait and see ya. Jadi sedang wait and see aja. Oke. Kenapa wait and see? Wait and see-nya ya simple. Karena apa?
Ya, karena itu tadi ada banyak faktor ketidakpastian membuat para pengusaha dan para investor itu menjadi freeze. Kalau ada banyak ancaman mereka diem. Kayak kucing yang disorot oleh lampu takut jadi diem. Oke. Oke, terus kemudian Amerika berencana menetapkan tarif tambahan hingga 12,5% buat negara eksportir hasil kerja paksa dan mosok ada Indonesia di situ. Jadi kantor perwakilan dagang Amerika USTR Selasa tanggal 2 kemarin yaitu mengusulkan pengenaan tarif tambahan hingga 12,5% terhadap impor dari 60 negara termasuk China, Uni Eropa, Jepang, dan Indonesia atas kegagalan negara-negara tersebut dalam melarang ekspor barang yang diproduksi dengan kerja paksa, forced labor. Apa sih? Ya ampun, aneh-aneh aja ini ya. Amerika apaan sih ya? Jadi publik itu dapat menyampaikan komentar tertulis pada USTR sehingga tanggal 6 Juli 2026. Sementara USTR itu akan mengadakan dengar pendapat pada 7 Juli. Nah, kebijakan tarif tambahan Amerika itu menyasar barang-barang yang diduga diproduksi dengan kerja paksa, bukan semua barang impor umum gitu. Nah, meskipun daftar resminya belum final, masih terbuka komentar sampai 6 Juli ya. Berdasarkan aturan dan praktik sebelumnya, barang yang paling sering masuk daftar resiko forced labor biasanya meliputi barang tekstil, garment, atau elektronik, mineral, logam, dan produk rumah tangga, dan komoditas pertanian tertentu. Aneh banget ya bisa ada kayak gini ya. Sungguh sangat aneh sekali. Cuman apakah ini menjadi satu sentimen besar? Ini bukan satu sentimen besar. Ini bukan satu sentimen besar ya. Yang menjadi sentimen yang agak gede hari ini sebenarnya lebih ke konflik Timur Tengah yang semakin memanas ya. Jadi itu membuat tantangan defisit APBN bisa semakin melebar. Terus bukan cuma Indonesia yang disebut dalam daftar Amerika tadi, kayaknya memang lagi cari-cari aja tuh Amerika. Ada China, kena India, Jepang, South Korea. Indonesia, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, UK, Taiwan, Singapura, Israel, Arab Saudi, Qatar, Rusia, EU, Europe. Tapi sebenarnya ini tuh bukan tuduhan bahwa Indonesia atau negara-negara ini melakukan kerja paksa, enggak gitu. Jadi posisi USTR ini adalah negara-negara tersebut tuh dianggap belum memiliki atau belum cukup menegakkan larangan impor terhadap barang yang diproduksi oleh forced labor. Fokus investigasinya lebih ke regulasi impor dan pengawasan rantai pasokan. Tapi karena impactnya saya harap tidak begitu besar, jadi kita nggak usah bahas lebih detail lagi. Oke, terus apalagi yang kita mau bahas teman-teman semuanya? PMI, aku mau cek data PMI. Oke. Nanti sebentar lagi data PMI. Aku mau bahas US Stocks teman-teman, combine sama Indo Stocks. Ntar aku bahas Indo Stocks lagi ya, dan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Aku mau bahas US Stocks dulu, oke? Oke.
Ya, jadi kemarin indeks saham Amerika Wall Street itu kembali naik ya, kembali naik, Wall Street kembali naik ya. Terus kemudian S&P 500 itu juga naik. Ini hari ini, kemarin masih naik, hari ini merah dikit. Terus Nasdaq kemarin juga hijau, naik. Ini didorong karena saham-saham AI dan infrastructure, termasuk Marvell yang naik signifikan 30% ya. Saham Amerika lagi party kayak gini nih. Tapi kita tetap berusaha untuk cariin yang belum naik signifikan ya. Jadi kalau yang udah naik kekencengan kayak gini, kita cuman watch, tunggu dia turun. Nah, yang udah ada dalam watchlist di infoin di M-Trade US Academy. Nah, kenapa sih kita mesti tahu sedikit tentang story US Stocks ini supaya teman-teman kalau nanti bergabung dengan M-Trade US Academy, teman-teman bisa ngerti. Dan kalau mau belajar langsung aja yang di Igoi, di bawah ini ada merah-merah, langsung di tap di situ buat daftarnya. Nah, sedangkan teman-teman yang mau dikirim linknya langsung DM ke Igoi aku Ellen May _official, DM aja start US, START, start US. Nanti aku bahas Indo Stocks lagi ya. Aku mau bahas dulu sedikit tentang US Stocks. Ini saham namanya Marvell Technology. Ini terdampak karena tidak hanya oleh Jensen Huang, tapi juga terdampak karena Donald Trump. Nah, jadi saham ini naik 32% merespon pernyataan Jensen Huang, CEO Nvidia, yang bilang bahwa perusahaan chip ini akan menjadi perusahaan yang bernilai triliunan dolar berikutnya. Jensen Huang sedang memasak, kalau dulu yang suka masak Elon Musk, sekarang yang sedang memasak Jensen Huang. Jangan dihajar di atas, tunggu turunnya. Kalau bisa turun 223 sampai 240, itu akan lebih baik. Kalau naik lagi, prinsipnya sama. Mau saham gorengan, mau saham rebusan. Kalau ini mah bukan gorengan ya. Kalau bentuknya naik di atas ini, kita jangan hajar dulu. Nah, pada tahun ini Nvidia sudah menginvestasikan 2 miliar di Marvell sebagai bagian dari kerjasama kolaborasi teknologi chip jaringan dan juga infrastruktur Marvell ke dalam ekosistem AI Nvidia. Gitu ya. Jadi Donald Trump lagi menandatangani eksekutif order AI juga yang dampaknya bikin saham ini juga naik gitu. Jadi Trump itu menandatangani eksekutif order atau Perpres Amerika yang baru yang mewajibkan perusahaan AI itu untuk memberikan akses kepada pemerintah Amerika dari sebelumnya 90 hari kini jadi 30 hari dan sebelum model AI canggih itu dirilis ke publik. Jadi tujuan utamanya buat meningkatkan pengawasan pemerintah gitu kan ya, dan mencegah penyalahgunaan AI. Nah, ini dari 90 hari ke 30 hari ini memberikan dampak positif ke saham-saham sektor teknologi Amerika. Teman-teman tetap pelajarin ya, meskipun kalian saya rasa kalian ya memang nyaman di Indo Stocks, tapi saya mau kasih tahu dengan jujur bahwa Indo Stocks tuh porsinya di MSCI untuk emerging market sisa 0,5% aja. Bahkan kalau dibandingkan dengan keseluruhan market itu sisa 0,1%-an aja gitu. Sedangkan Amerika itu porsinya di MSCI itu 60-an% lebih gitu ya. 67%. Jadi teman-teman jangan kena region bias, tapi sudah mulai belajar di sini, oke ya. Oke, terus kemudian positif, sentimen tadi positif tidak hanya untuk Marvell tapi juga untuk perusahaan AI besar seperti Microsoft, Amazon, Google, dan Anthropic yang sekarang juga lagi ada beberapa lagi di area retracement. Terus untuk Microsoft, terus kalau Amazon jangan dulu, dia bentuknya kayak gini, lagi potensi turun. Nah, sedangkan kalau Alphabet ini justru ada koreksi cakep yang kita bisa watch ya untuk saham ini. Justru turun-turun atau koreksi seperti ini yang menarik gitu. Terus kemudian Anthropic yang sedang proses untuk IPO juga dampak positif, kena dampak positif. Kemudian ada saham Palo Alto dari US Stocks juga yang kita baru profit taking atau sell tadi malam karena antisipasi earnings cuannya 66% sampai 68%. Saham Palo Alto kita sell karena mau ada earnings. Nanti kalau udah earnings, kalau dia breakout kita beli lagi. Kalau
dia turun kita biarin dulu, retrace dulu. Nah terus kemudian ada saham CrowdStrike yang juga terdampak positif sentimen dari Donald Trump tadi, yang baru turun satu dan kita lagi nunggu turun-turunnya lagi bisa sampai ke 668 atau ke 644 gitu ya. Terus kemudian positif untuk AI infrastructure seperti Nvidia yang kita juga ada buy beberapa hari yang lalu on weakness atau untuk on retracement. Kemudian ada saham Marvel di sini. Jadi Marvel yang tadi aku udah bahas, kemudian ada saham HPE ya, jadi ini nunggu turunnya dulu deh ya. Terus kemudian ada Dell yang beberapa hari lalu juga sudah naik dan sekarang baru mulai turun, kita lagi nunggu turunnya lagi untuk Dell. Oke, terus kemudian hari ini US market itu agak melemah sedikit karena harga minyak naik ke 2%, WTI US oil atau WTI crude oil itu naik sedikit dan ini membuat US market agak turun sedikit, dan itu masih normal, turunnya masih normal, bukan satu penurunan yang sampai signifikan banget gimana. Jadi kalau sama-sama kondisi Iran itu, perang dengan Iran membuat saham turun, tapi di Amerika tuh turunnya sedikit masih normal. Kalau di Indonesia kok sampai dalam begitu, berarti ada faktor lain yang seperti yang tadi saya sudah bahas, kekhawatiran akan lebarnya defisit APBN dan juga ada beberapa krisis kepercayaan dan penantian terhadap kepastian kebijakan, banyak uncertainty di Indonesia gitu ya, karena banyak uncertainty itu sendiri. Kemudian ada saham Light, masih dari sektor teknologi ya, jadi karena pembangunan data center dan kapasitas komputasi AI itu diperkirakan tetap berlanjut dan dia bakalan ada bisa sedikit retracement yang kita bisa watch. Jadi meskipun saham US naik, kita tetap menunggu ada retracementnya. Nah, Google atau Alphabet ini mengumumkan equity offering 80 miliar US dollar yang membuat jumlah saham semakin banyak ya. Mungkin teman-teman mengenal red issue, mirip seperti itu. Jadi jumlah saham semakin banyak dan ada potensi dilusi harga saham. Nah, itu berdampak buat para investor, jadi untuk pendapatan dividen bisa agak berkurang gitu ya, karena jumlah saham makin banyak, dividen per share pastinya dibagi lebih banyak saham. Dan tapi kalau buat trader justru ini menjadi kesempatan, kita lagi nunggu saham-saham seperti ini turun. SpaceX sahamnya dari Elon Musk itu mau IPO, perusahaan Elon Musk itu mau IPO, SpaceX siap melantai di bursa Amerika. Target dana yang diraih 75 miliar US dollar melalui IPO, dan ini menjadi IPO terbesar ya di bursa Amerika dan bahkan mungkin bisa dibilang di seluruh dunia gitu ya. Dan menarget valuasi perusahaan 1,75 triliun gitu ya US dollar. Nah, terus Donald Trump kayaknya lagi ada ngepom-pom beberapa perusahaan, menyebut beberapa perusahaan publik seperti yang listed di bursa seperti Intel, Dell Technology, Micron ya. Kita lihat aja retracementnya gimana. Oke, saya mau bahas saham Indonesia karena teman-teman di sini pastinya juga masih membutuhkan nanya-nanya saham Indonesia. Cuman sekali lagi teman-teman udah mulai buka account untuk US Stocks. Kalau di Indonesia ada Reku, ada Nanovest, bisa pakai kode Ellen May pas bukanya, ELLENMAY, gampang banget bukanya. Tapi kadang-kadang saham-saham kita tuh nggak ada di situ. Kenapa? Karena aturan atau regulasi sebenarnya dari Bapepti, jadi nggak bisa semua saham US ada di situ gitu kan ya. Kalau Nanovest sepertinya lebih lengkap, sepertinya ya. Reku dia punya UI UX lebih oke, dan di Reku kita bisa, kami lagi mengusahakan untuk request penambahan beberapa saham. Kalau teman-teman nanya buka account di US Stock di luar bagaimana, saya tidak memberikan saran apapun, itu pastinya ada, pastinya bisa, dan saya tidak memberikan saran untuk membawa duit keluar dari Indonesia. Bisa di Google, untuk itu Google sendiri gitu ya. Jadi kita memberikan arahan untuk saham-saham aja. Oke, terus kemudian dari pertanyaan Q&A, Sui, IHSG apakah bisa ke 3000? Possible nggak?
kalau kondisi pemerintahnya kayak gini, saya nggak tahu bottom IHSG di berapa. Ada banyak ketidakpastian. Ini di berapa saya tidak tahu. Tapi kalau di 3000, wah itu kok kayaknya waktunya ngeborong saham-saham fundamental bagus ya, BCA. Kayaknya enggak lah ya kalau ke 3000. Saat ini IHSG itu udah turun dari puncaknya sudah 35%. Dan sebenarnya waktu itu emiten besar kita itu udah turun lebih duluan ya, jadi saham-saham big banks itu udah turun lebih duluan dari Oktober, puncaknya September Oktober 2024 ini udah turun 49%. BCA itu dari puncaknya udah turun 49%. Ini tuh udah murah banget, kemungkinan nggak akan sampai 3000 lah ya. Jadi waktu itu IHSG belum turun karena digendong saham-saham konglo. Mungkin banyak yang senang berterima kasih pada para konglo ya, pastinya ada banyak yang ikutan cuan, tapi kita mesti rasional juga bahwa saat ini resiko di market lumayan gede. Jadi jangan pakai mindset seperti itu lagi ya. Jadi sekarang mau saham konglo, mau saham rebusan, mau saham bukan rebusan, itu di Indonesia masih cukup berisiko. Oke, terus kemudian saya mau menjawab pertanyaan Cynthia Grace, PTBA dan BBCA bagaimana? Menariknya PTBA ini termasuk salah satu yang lumayan bertahan, dia nggak terlalu kena kebijakan ekspor satu pintu, tapi hari ini dia turun juga kena kebijakan DHE SDA ya, jadi kena kebijakan DHE SDA. Jadi yang buat yang trading mungkin caw dulu aja gitu ya, ingin caw dulu aja. Oke, terus kemudian AADI ini juga sama kena kebijakan devisa hasil ekspor SDA yang harus parkir di Himbara, ya harus parkir di Indonesia itu 100%. Jadi hari ini turun. Cuman dua saham ini AADI dan PTBA itu bagus buat investasi jangka panjang, buat dividen investing. Saham Pak PP apakah masih menarik? Aduh, aku ngejawabin pertanyaan kayak gini. Udahlah, ini saya ngomongnya gimana ya? Anggap aja lagi hoki aja lah ya kalian yang dapat cuan di sini. Saya nggak masuk, kenapa? Karena ini bisa sewaktu-waktu bisa turun signifikan. Kenapa? Ya karena naiknya bukan karena investor institusi yang beli, bukan gimana ya mau ngomongnya ya, udahlah. Intinya risikonya masih besar di market. BRMS floating loss 48%, masih bisa turun nggak? How low can it go? Market bisa turun sampai sejauh apa? Menurut aku tergantung kebijakan pemerintah, itu aja. Support di angka berapa? Pakai akal sehat, nggak bisa pakai support buat nadahin bottom di mana gitu kan. Itu kan kita kalau di super trader nunggu belokan di ada belokan naik, oh itu tanda-tanda dia memang mau naik gitu loh. Aku kasih contoh. Ini saham IBM, ya sorry, US stocks, Indo stocks-nya mana yang menguntungkan? Ini saham IBM. IBM tuh ini dia belok, ini belok dari downtrend. Nah, ini ada satu garis di sini. Nah, ini breakout. Ini menuju stage 2. Dan sekarang kita lagi nunggu dia di retracement-nya. Enggak ya? Kalau Indo stocks lagi downtrend banget ya void dulu. Kalau saham big banks kalau sudah minus di 25%, serok atau cut loss ya. Wait and see. Aku mau nanya, kamu mau average down, seberapa banyak kamu mau average down? Di atas kamu beli berapa banyak? Kalau kamu belinya dikit di atas, dikit banget dan sekarang masih punya duit dingin, kamu mau beli BCA lagi di bawah, silahkan. Tapi kalau kamu hanya karena ego atau nafsu pengen average down, di atas belinya banyak, pengen nurunin, typo jam 10 pagi, pengen nurunin average doang guys,
wah itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Kenapa? Ya karena kalau kamu cuman mau nurunin average doang, berapa banyak duit yang bakalan kamu gelontorin di situ? Jika di atasnya kamu beli porsi banyak gitu. Kalau udah turun 25%, udah turun 40%, bahkan sebenarnya sekarang bisa beli lagi BCA itu, tapi hati-hati aja, how low can it go? We never know. Sekali lagi tergantung dari kebijakan pemerintah. Satu, potensi melebarnya defisit APBN. Terus kemudian review rating S&P lagi berkunjung ke Indonesia seperti janjinya, dan ya kita lihat aja outlooknya bakalan gimana nanti ke depan. Tambah lagi kan tuh tadi katanya bisa nyuntik PMN, nyuntik duit ke Danantara dari APBN, dan APBN-nya udah berat, jadi makin berat lagi. Resiko Indonesia ke frontier market seberapa besar mengingat kondisi Indonesia saat ini? Ini beda cerita. Kalau Indonesia ke frontier market atau enggak itu sebenarnya lebih melihat ke tata kelola di perdagangan saham kita, bursa kita, bagaimana transparansinya, gimana. Itu beda cerita. Potensi turun ke frontier market kecil, tapi badai MSCI menurut aku sudah setengah jalan terlewati. Karena udah di downgrade kemarin. Bosan Miss Indostock udah merah merona, makanya aku bahas US stock. Tapi aku bahas US stock viewernya turun tadi. Ya buka akun dulu lah Bapak Ibu ya. Buka akun di Reku dulu, Reku pakai kode Ellen May. Aku coba minta mereka untuk tambahin saham-sahamnya. Oke, terus kemudian bentar ya. Miss bahas ekonomi dunia yang kemungkinan besar berpengaruh pada pasar Indonesia. Udah tadi. Yang berpengaruh pada Indonesia adalah Indonesia sendiri sebenarnya. Edo ETF per hari ini sudah seperti lowest crash COVID 2020. Ya iyalah, saham US, Marvel, Google udah oke. Miss kenapa IHSG anjlok hari ini sudah dibahas tadi. Antam apa bisa kembali naik? Semua bisa kembali naik, tapi kapan gitu aja. Jangan terlalu banyak ini berharap tinggi, realistis aja. Udah yang kalian nyangkut-nyangkut asal itu uang dingin, ya udah biarin dulu aja. Kalau kalian nanya saya apakah masih bisa turun lagi, jawaban saya masih bisa. Palantir dan Oracle siap. US stock minimal berapa RDN-nya? Kayaknya kecil kok. Tapi aku bilang dulu ya, saham-saham di M-Trade itu nggak semuanya ada di broker yang ada di Indo gitu, karena mereka juga terbentur pada regulasi kan. Cuman kita berusaha untuk supaya mereka bisa menambah. Palantir ini masih murah. Aku akan tambahkan untuk jangka menengahnya. Tim M-Trade US yang nonton ini, saya minta tolong ditambahkan jangka menengahnya buat Palantir. Oke ya, masih sideways sih. Mungkin stop lossnya agak diturunin dikit aja. Ini stop lossnya. Oke, masih sideways. Jadi masih ada potensi juga. BRMS floating loss 48% udah aku bahas. Terus Fort Wins nyangkut di ADMR, dia average 1.600. Ya 1.600 mah murah, nggak tinggi tuh. Ya tunggu pantulan lah buat kurangin posisi. Nggak apa-apa, aku mau kasih tahu kalian ya. Akhirnya saya memberikan satu wisdom penting di akhir live ini. Kalau kemarin di awal live, aku cuma mau kasih tahu teman-teman. Kalau kalian nanya kapan
crash terbesar setelah 2008 buat saya bukan pandemi. Karena pandemi turun sebentar naik lagi. Crash terbesar setelah 2008 adalah crash saat ini. Tapi ada bedanya. 2008 itu cepat, berapa bulan, deng. Kalau COVID kan malah lebih cepat lagi, seret gitu kan ya. Jadi 2008 tuh kamu lihat chart aja ini. Aku kasih lihat ya. 2008 itu di sini sebentar. Nah, ini yang guyuran banget tuh 3-4 bulan. Abis itu 2009 ini bottoming, dia recover. BCA aja nggak lewat MA50 monthly. Tapi crash kali ini jangan dilihat dari IHSG-nya, karena 2005 kemarin itu IHSG masih naik digendong saham Konglo. Jadi menurutku naiknya bukan karena satu hal yang fundamental. Kalau kamu mau ngelihat kondisi market kita, kondisi makro kita, lihatlah BBCA. Nah, ini sudah mulai chow, asing tuh udah mulai chow sejak Oktober 2024. Lihatlah rupiah. Rupiah itu paling bagus September Oktober 2024, melemah terus sampai sekarang. Nah, jadi kalau kalian tanya kondisinya, sekarang ini crash-nya tuh lebih lama dibandingkan dengan 2008. Bedanya 2008 sakitnya banget tapi sebentar, nggak terlalu lama. Terus kemudian recover. 2009 tuh naiknya dar-der-dor gitu kan. Tapi waktu itu menyakitkan sekali buat saya karena saya tidak mengerti ilmu money management dan psikologi trading. Kali ini bagaimana? Crash 2025 sampai 2026. Buat saya ini kalau dibandingkan dengan crash pandemi, ini crash yang lebih besar. Dan kalau dibandingkan dengan 2008 bedanya, 2008 tuh rame-rame sama negara lain. Kali ini kita sendirian, turun sendiri karena memang ya gitu. Penyebabnya beda. Tapi intinya sama. Badai pasti terjadi ketika kita berinvestasi dan trading saham. Dan banyak orang tidak menyadari atau tidak mau menyadari itu karena terlena pas saham Konglo naik, pas mungkin kripto naik, emas naik, terlena. Satu hal penting teman-teman, kejadian di tahun 2005-2026 kali ini akan menjadi satu fondasi belajar yang kuat buat kalian semuanya yang berhasil melewati tahun-tahun ini. Badai pasti berlalu. Yang nyangkut, asal uang dingin, tenang. Udah, jangan nyerok-nyerok lagi, recover dulu nanti, pelan-pelan. Kalau kebanyakan modalnya pas naik kurangin, pas naik kurangin. Kenapa naik kurangin? Bukan makin nambah, loh gimana? Nanti naik itu naik sementara doang kalau market bearish gini. Kayak saham brand apa tuh, makanya aku bilang kurangin. Naik buat kurangin. Kenapa? Kalau marketnya masih bearish, dia naik untuk turun lagi. Biasanya begitu. Sekarang bukan waktunya serakah, udah gak usah balas dendam. Aku tahu perasaanmu, karena 2008 aku merasakan itu. Dan saat ini pun, aku tahu kondisinya sangat gak mudah. Cuman, kamu kalau bisa melewati ini, kamu bisa jadi trader investor yang hebat. Bahkan sekarang kamu dipaksa belajar ke US stocks. Daftar M-Trade Start Sabtu jam 10 pagi. Yang di Igoi, yang di TokTok, yang di YT, DM aku. Start US. Kita dipaksa untuk belajar. Dipaksa belajar. Ngerti ya? Satu
Aku kemarin ngebaca satu buku fiction. Aku nggak baca fiction, tapi aku diracun temanku baca satu buku fiction. Aku lupa judulnya apa. Aku lupa judulnya apa dan penulisnya siapa. Ya gambarnya kucing aja. Kalau kucing nggak ada di dunia, kira-kira gitu. Dia ada satu quotes yang dia ulang-ulang terus sampai akhirnya aku teringat. Dan ini penting buat kalian. Hidup dalam jangka pendek itu seperti tragedi kadang-kadang. Tapi dalam jangka panjang, in the long shot, itu kayak komedi. Saya melihat diri saya di 2008 waktu itu seperti tragedi besar, rugi, berdoanya sampai bersujud, berlutut. Tapi kemudian, sekarang saya ngelihat ya, saya ketawa aja. Oh dulu saya kayak gitu. Jadi kalau sekarang kamu mengalami kerugian besar, yang paling penting adalah belajar. Belajar. Dan mengantisipasi badai berikutnya. Bisa cuan besar, tapi harus antisipasi. Dalam jangka panjang, kamu akan jadi lebih berhasil, dan kamu akan ketawa ngelihat hari ini. Hidup jangka pendek seperti tragedi, jangka panjang seperti komedi. Semangat! Semangat ya, kamu dapat kesempatan belajar pada kondisi saat ini. Nggak usah nyalain situasi atau pemerintah atau asing atau siapapun, karena apapun penyebabnya, kalaupun nggak sekarang, kalaupun bukan karena penyebab yang ini, nanti suatu hari badai juga terjadi. It's just a matter of time. Yang paling penting, kita semua belajar dan siap. Jangan lupa, Sabtu jam 10 pagi, entry start US Stocks. Kita lagi semangat buat ngajarin kamu, dan aku harap kamu juga semangat. DM aku, Start US. Selamat malam. Tidur yang nyenyak, gak usah mikirin saham rugi. In the long shot, kamu akan ngeliat semua ini lucu. Dah gitu aja.